Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita membahas ayat ke-14 hingga ke-17. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kalla sebagaimana sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu adalah kalimat rad'in wa zajrin, kata yang dipakai untuk membantah, mendamprat, menegasikan pernyataan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan orang-orang kafir itu kan diceritakan mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, lalu ditambah lagi menuduh Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin, ya, ini menuduh Al-Quran sebagai mitos. Nah, ini dibantah, kalla, tidak. Jadi seakan-akan di sini ada penegasan ulang bahwa hari kiamat itu hak dan Quran itu bukan mitos. Quran itu adalah benar-benar dari Allah. Ya, itu makna dari kata kalla. Setelah itu Allah melanjutkan dengan lafaz bal. Ya. Kata bal di sini boleh dibaca 3 cara, ya. Yang pertama adalah dengan mewakafkan pada kata bal. Jadi bacanya kalla bal, kemudian tarik nafas. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini cara pertama dan itu boleh, termasuk qiraat yang mutawatir. Cara yang kedua adalah dengan mengidghamkan. Jadi kalla barrana ala qulubihim, itu boleh juga mengidghamkan. Cara yang ketiga yang paling terkenal qiraat yang dibaca di negeri kita adalah dengan saktah. Kalla bal rana ala, jadi berhenti sebentar tapi tanpa bernapas. Ini tiga-tiganya boleh secara qiraat di ilmu qiraat dibahas semuanya, ya. Nah, kata bal biasanya terjemahkan bahkan. Maknanya idrab, makna bahasanya. Nah, disebutkan di sini itu untuk menunjukkan bahwa penyebab orang-orang itu tidak mau mengimani Quran atau tidak mengimani hari kiamat itu bukan karena hujahnya lemah, bukan. Tapi ada faktor lain di sini ternyata. Faktor lain itu apa? Nanti kita bahas. Ternyata faktor lain itu adalah terkait dengan kualitas spiritual orang. Ternyata itu mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Karena di sini nanti dikatakan bahwa dosa itu punya dampak yang sangat besar untuk membuat seseorang itu memahami Quran sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Jadi ternyata untuk memahami Quran itu nggak sama, ya, dengan memahami ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain cukup dengan akal, kapasitas intelektual umum manusia bisa, tapi Quran tidak. Karena Quran itu untuk memahaminya perlu kesiapan jiwa yang khusus, perlu hati yang khusus, perlu kebersihan hati yang
yang khusus. Orang-orang seperti itulah yang nanti akan dibukakan oleh Allah ilmu-ilmu yang memperjelas Al-Quran. Jadi Quran itu kan jenis huda, jenis petunjuk. Makanya tidak diberikan kepada siapapun secara sembarangan. Jadi yang diberi anugerah untuk memahami Al-Quran dengan baik itu hanyalah orang-orang yang memang layak, yang kualitasnya memang berhak untuk mendapatkan anugerah ilmu Al-Quran tersebut. Gitu ya. Nah, ini juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sekali-kali meremehkan dosa. Karena dosa itu dampaknya ternyata besar terhadap kelayakan seseorang untuk memperoleh huda atau petunjuk, ya, ataukah tidak, ya. Nah, Allah memperjelas, mendeskripsikan dosa yang mempengaruhi seseorang sehingga tidak bisa menemukan kebenaran Quran itu dengan ungkapan bal rona ala qulubihim. Apa makna rona? Makna rona secara bahasa itu maknanya berkarat. Jadi kalau disebut rona itu bayangkan sesuatu yang berkarat. Orang Arab kalau misalnya mengatakan rona saif, itu maknanya pedang itu berkarat. Jadi pedang yang awalnya berkilauan, pedang yang awalnya mengkilap, kemudian terkena air, lalu terjadi oksidasi, kemudian berinteraksi dengan oksigen dan lain-lain, berkarat. Akhirnya jadi dari yang awalnya mengkilap putih dan bagus, akhirnya menjadi jelek. Itu kata rona. Bayangkan begitu suasananya. Nah, karena berkarat itu punya sifat menutupi kemengkilapan dari pedang tersebut, maka makna lanjutan dari rona itu adalah mengandung unsur ghasyiyah, meliputi atau menutupi. Nah, gitu ya. Jadi dari makna berkarat tersebut, lalu kemudian karena dia punya sifat menghalangi kecemerlangan dari pedang itu, maka makna lanjutannya adalah unsur lanjutan dari kata rona itu adalah punya makna ghasyiyah. Nah, karena itulah kemudian orang Arab menggunakan kata rona juga untuk bermakna ghasyiyah. Nah, ketika orang Arab mengatakan ronan nu'asu ala fulan, itu maknanya rasa kantuk meliputi fulan. Rasa kantuk meliputi fulan. Ya, jadi kalau dikatakan rona ala qulubihim, itu berarti ada sesuatu yang seperti karat yang meliputi hati mereka. Nah, gitu ya, kira-kira gampangannya. Kalau disebut rona itu bayangan kita itu seperti itu. Ada sesuatu yang seperti karat yang meliputi hati mereka. Nah, apakah sesuatu itu makanu ala qulubihim makanu yaksibun. Bal rona ala qulubihim. Qulub itu udah jamak dari qalbun ya. Dan qalbun ini di sini yang dimaksud adalah uqul, akal. Jadi akal itu bisa loh ketutup, apapun itu bisa ketutup. Tidak bukan hanya dalam urusan agama ya, dalam urusan dunia sekalipun. Itu kadang ada akal-akal yang nggak bisa menalar dengan sehat. Paling kelihatan sekali itu adalah kalau pas musim pemilu. Itu orang semuanya tidak sehat itu otaknya ya. Mayoritas. Kenapa? Ya karena tidak ada kepentingan untuk membela calon ya. Para buzzer dari dua pihak itu nggak sehat akalnya. Jadi yang bisa dilihat hanyalah keburukan lawan. Sementara kebaikannya semuanya dikesampingkan. Dan itu yang terlibat bukan hanya orang awam loh ya, tapi juga orang-orang yang katanya pinter, orang-orang yang katanya cerdas, orang-orang yang katanya kaum intelektual, tapi bisa juga ketutup akal itu ketika sebuah fanatisme itu menutupi akal ya, ketika sebuah kepentingan itu mendominasi, ketika mereka berpikir bahwa saya harus membela calon ini mati-matian supaya nanti saya mendapatkan kue kekuasaan, misalnya gitu ya. Itu nggak normal itu juga. Di dunia sains pun yang kayak begitu, nalar kayak begitu nggak bisa dikatakan nalar yang sudah subjektif, yang sudah ada kepentingan di
ya, di belakangnya, apalagi dalam urusan agama, gitu ya. Jadi qulub di sini maknanya adalah uqul, akal. Dan akal itu bisa ketutup. Akal itu bisa ketutup oleh kepentingan duniawi, bisa ketutup oleh harta, bisa ketutup oleh kekuasaan, bisa ketutup oleh cinta. Kan bisa ya, cinta membutakan katanya ya. Orang kalau sudah jatuh cinta itu susah dinasihati, seburuk apapun orang yang dicintai itu kelihatannya baik saja ya. Benci itu juga bisa menutup akal itu. Orang kalau sudah benci luar biasa, ketutup akalnya sehingga tidak bisa bersikap objektif. Nah, terus di sini kita diajari Allah, ada lagi yang nutup akal, dan justru itu paling penting. Apa itu? Dosa yang rona tadi, yang seperti karat yang menutupi hati atau akal seorang hamba. Nah, setelah itu disebutkan makanu yaksibun. Ma-nya itu adalah fi'ilnya rona. Jadi perkiraannya sebenarnya adalah kallabal rona makanu yaksibuna ala qulubihim. Nah, struktur normalnya sebenarnya begitu. Jadi ma-nya itu fa'il, ronanya adalah fi'il. Nah, ma-nya itu adalah ma yang bisa kita terjemahkan yang, ya, ma mausul istilahnya. Dan Allah tidak menyebut lugas secara langsung bahwa ini adalah dosa, tapi para mufassir menjelaskan maksud makanu yaksibun adalah dosa, maksiat, dan semua amal-amal buruk yang dilakukan oleh manusia. Az-zanbu wal khati'ah wasayyi'atul a'mal, gitu ya. Dosa, kesalahan, dan semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Kemudian perhatikan juga di situ ada kata kanu, ini menarik. Kata kanu, kana itu dalam bahasa Arab itu mengandung makna istimror, terus menerus. Nah, itu menunjukkan berarti dosa yang bisa berdampak sampai rona itu dilakukan terus menerus, berkali-kali. Ini membedakan dengan mukmin yang melakukan dosa segera tobat. Lalu kemudian misalnya tergoda lagi, tapi bertobat lagi. Tergoda lagi, tapi terus bertobat. Nah, ini nggak sama dengan ini. Ya. Kalau ini disebut kanu, itu maknanya dosanya itu satu dilakukan, belum tobat, ditambah lagi. Belum tobat, tambah lagi, sampai akhirnya menjadi seperti karat yang menutupi hati manusia. Terus kata-kata yaksibun itu dari kata kasaba. Kasaba itu maknanya kan mengusahakan, seperti orang yang bekerja, begitu ya. Nah, itu menunjukkan berarti dosa ini bukan takdir, Bapak. Dosa yang dilakukan seorang hamba ini adalah perbuatan hamba. Ya. Bukan sesuatu yang dipaksakan Allah kepada seorang hamba, maksud saya ya. Jadi perlu dikoreksi kalimat sebelumnya. Jadi kata yaksibun ini menunjukkan bahwa hamba tersebut melakukan sesuatu atas dasar kesadarannya, melakukan pelanggaran dan melakukan maksiat, dosa. Ini membedakan dengan orang yang dipaksa. Membedakan juga dengan orang yang melakukan sebuah kesalahan secara tidak sadar misalnya. Jadi yaksibun ini berarti dia ahlul ikhtiar, dia itu punya pilihan, mukhtar, punya pilihan untuk menghindari dosa ataukah melakukan dosa. Gitu ya. Ya. Nah, dari pengertian semacam ini, maka sekarang kita bisa memahami kenapa sebagian mufassir itu menerjemahkan rona dengan kalimat singkat. Rona maknanya ghalaba. Ya, ghalaba itu bermakna dominan. Nah, tadi saya sudah membahas kepada antum semuanya, makna dasarnya itu seperti itu sebenarnya. Dia rona itu sesuatu yang berkarat, yang sampai sifatnya menutupi, karena dilakukan terus-menerus sampai akhirnya hati itu nggak bisa memahami dengan baik, dengan objektif, dengan normal, gitu ya. Ya, jadi sampai sini ada satu prinsip penting yang bisa kita simpulkan, bahwa kadang kebenaran din, kebenaran agama itu ketika disampaikan ke orang, itu tidak diterima bukan karena kelemahan hujah dari din itu, bukan. Banyak kasus di mana kebenaran din
yang didakwahkan itu tidak diterima karena persoalan lain seperti ini. Jadi persoalan kualitas spiritualnya, ya. Jadi karena dia memang dosanya sudah terlalu dominan, maksiatnya sudah terlalu dominan, sehingga susah untuk mendapatkan nasihat. Kan ada ya orang kalau dinasihati itu malah dibuat guyon, ya kan? Dinasihati itu malah selengean, itu kan ada. Itu saking dominannya sudah, karena semuanya diguyoni, sampai agama diguyoni, sehingga nggak bisa masuk itu. Maka yaksibun itu tadi, ya, itu ngeri itu. Termasuk ini kebiasaan bantah. Kebiasaan bantah itu sebenarnya menghimpun dua sifat yang sangat buruk dalam agama. Satu, kibr, kesombongan. Yang kedua adalah inad, keras kepala. Ya. Sementara yang namanya kesombongan itu kata Nabi nggak bisa masuk surga orang kalau memiliki sifat semacam itu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan, walaupun hanya sebesar debu. Nah, orang kalau misalnya punya sifat sombong, kemudian merasa dirinya lebih tercerahkan, merasa dirinya lebih modern, merasa dirinya lebih pintar. Ini penyakitnya saintis dan orang-orang ateis hari ini ya, yang merasa lebih pintar dari orang beragama, ya kan? Orang kayak gini tuh ya susah memang masuk kebenaran agama, karena selalu orang dakwah dari din itu selalu dianggap ini pemikiran orang primitif dan nggak mau masuk lebih dalam untuk mengetahui kebenarannya. Kibr itu ya. Jadi ada kesombongan. Termasuk di level-level di kalangan umat Islam sendiri. Namanya perbedaan pendapat di tengah umat Islam kan selalu ada ya. Tetapi perbedaan antara orang yang mencari kebenaran, ingin benar-benar pengen tahu apa sih petunjuk Allah dalam suatu persoalan, dengan orang yang hanya ingin mempertahankan diri, itu beda lah ya. Sangat beda. Kalau orang yang ingin mencari kebenaran itu tidak peduli dari siapapun, kalau memang itu menjelaskan hukum Allah padanya, akan diterima. Tapi orang yang sombong sudah merasa dirinya pasti benar ya dalam perbedaan pendapat tersebut, nah itu penyebab yang akan membuat susah masuk. Dan biasanya kalau orang sudah punya sifat sombong, gandengannya adalah inat tadi, keras kepala. Kalau sudah keras kepala dan itu dilakukan terus-menerus, itu nanti kalau jadi kebiasaan, sudah nggak akan tembus itu petunjuk sekuat apapun, nggak akan tembus. Karena sehebat apapun sebuah huda yang disampaikan kepadanya, kecenderungan awal yang secara spontan muncul itu adalah bantah, gitu ya, bantah, oh enggak gitu, nyari aja begitu ya. Ini yang dimaksud dengan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan membantah itu. Nah, kalau konteks yang dibicarakan di sini, tentu saja yang sasaran utamanya adalah orang-orang kafir yang waktu itu dosanya dua hal yang utama. Maka yaksibun. Pertama apa? Dosa syirik mereka di masa jahiliyah. Ya. Yang dimaksud dengan makan yaksibun. Dosa yang kedua tadi yang saya terangkan, dosa kibur dan inat tadi, sombong dan keras kepala, yang terus membantah Rasulullah setiap kali dakwah, bantah, akhirnya nggak ada yang masuk sama sekali sudah kebenaran yang diajarkan kepada Rasulullah ya. Padahal dalam sebuah hadis itu dinyatakan ya bahwa sebuah dosa itu berdampak pada hati, itu tidak bisa diingkari. Ada dampaknya dalam hati. Ini kalau ini ada hadisnya ini ya. Kalau ada orang yang membuat perumpamaan hati, ada yang buat perumpamaan hati dengan bentuk begini ya. Kemudian ya, lalu kemudian mengajarkan kalau orang itu disakiti hatinya itu kayak dipegang, buat hati dari kertas gitu ya, perumpamaannya ya. Lalu kemudian ketika disakiti dengan kata-kata satu kali maka diremas sehingga kondisinya menjadi sudah nggak utuh lagi, kemudian dicaci lagi, diremas lagi. Kemudian ketika orang minta maaf itu nanti akan
berusaha menjadi utuh kembali, tapi tetap ada bekasnya. Seperti itulah perumpamaan orang yang membuli orang lain, menyakiti, jadi tetap membekas misalnya. Kalau itu kan nggak ada dalilnya ya. Ya, itu nggak ada dalilnya. Kalau ini ada dalilnya. Pengaruh dosa itu ada dalilnya. Ya, orang disakiti itu ya disakiti itu memang ada rasanya ya, tapi fakta dan dalil justru menunjukkan bahwa orang itu semakin banyak duit itu semakin kuat, bukan semakin rapuh, semakin kuat. Rasulullah itu diuji dengan banyak cacian, makian, dengan berbagai macam ini, malah jiwanya menjadi semakin kuat. Itu kayak orang yang dilatih membawa beban berat, makin lama makin kuat. Jadi bukan makin rapuh. Ya, saya nggak tahu itu yang buat model-model perumpamaan kayak gitu itu gimana. Ya mungkin tujuannya biar jangan bully orang lain gitu ya. Ya tujuannya biar jangan bully. Itu bagus dari sisi itu, tapi dari sisi yang lain kok saya lihat kurang bagus. Itu melemahkan orang, tidak punya tekad untuk menjadi jiwa yang kuat. Ya, hidup terus menghindari dari cacian itu gimana ya? Susah loh. Bergaul itu ya pasti akan ketemu cacian. Kita itu harus menyiapkan anak-anak kita juga supaya memiliki hati yang kuat. Jangan rapuh, jangan hancur hanya dengan omongan orang. Nggak boleh, gitu ya. Nah kalau yang model kayak gitu kita ajarkan ke anak, nantinya jadinya manja itu. Loh kan, aku ini disakiti kan, loh, pasti sudah ada bekasnya. Seumur hidup pasti ada bekasnya, loh. Kan jadinya orang yang lemah itu ya. Jadi lemah itu, nggak begitu. Ajaran Islam nggak seperti itu. Ya, kalau Rasulullah itu mengajarkan ya kuat, gitu ya, sober, tangguh, gitu loh, tangguh. Cuma dicaci aja kok begitu ya. Nggak dilukai, gitu ya. Nah, harusnya kuat, gitu. Ya, kadang-kadang saya lihat itu banyak disebarkan sebuah gagasan-gagasan yang seperti bagus kata mutiara, tapi ada unsur merusaknya itu, tidak terasa itu kadang-kadang ya. Karena nggak berbasis ilmu, saya lihat memang ya. Berbasis pengalaman, disimpulkan sendiri mungkin. Itulah ya, harus hati-hati dengan medsos sekarang gitu ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi kalau dosa itu dinyatakan dalam hadis, memang dampaknya ada itu. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba itu melakukan sebuah kesalahan, maka akan bernodalah hatinya satu noda hitam, gitu ya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Suqila qalbuhu. Kalau dia berhenti dari kesalahannya tersebut, kemudian beristighfar, kemudian bertobat, maka hatinya dikilapkan kembali. Nah, gitu ya. Jadi dampaknya begitu. Makanya kadang-kadang pernah nggak kita merasakan di mana hati itu kayak gelap, kayak nggak enak, kayak apa begitu ya? Itu kalau berdasarkan hadis ini adalah semacam pengingat dari Allah. Saatnya untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Karena bisa jadi hati dibuat gelap, hati dibuat nggak enak, itu memang ada kesalahan-kesalahan yang kita lalai untuk mentaubatinya, lalai untuk beristighfar darinya, gitu ya. Di antara amalan Ibnu Taimiyah itu, beliau itu kalau memikirkan suatu persoalan dalam din, ingin memahami petunjuk Allah dalam urusan itu, terus merasa gelap hatinya, beliau memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, begitu memperbanyak istighfar kemudian cerah hatinya, ketemu biasanya penjelasan sebuah ilmu tertentu, gitu ya. Ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri itu pernah mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Kadang-kadang hatiku itu terasa mendung. Katanya begitu ya. Lalu aku beristighfar. Itu Rasulullah sendiri itu juga memperbanyak istighfar untuk melegakan, mencerahkan hati, gitu ya. Nah, namanya dosa itu kan kadang ya nggak terasa ya. Dosa itu kadang tidak terasa. Kadang kita merasa diam begini seperti nggak melakukan dosa, tapi di hati merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu sudah dosa itu. Dosa ujub, dosa kibr, dosa sombong. Dosa-dosa yang kita lakukan di dalam rumah kita,
itu kan kadang nggak terasa ya. Ucapan yang nyelekit, kemudian ucapan mencaci, ucapan memaki, ucapan-ucapan suudzon dan lain sebagainya, itu dihitung dosa juga. Dan meskipun menurut hadisnya dikatakan dosa-dosa seseorang yang dilakukan di rumahnya itu terhapus dengan sholat dan puasa, betul, ada itu. Tapi ada momen-momen di mana bisa jadi kita melalaikan, ya, sehingga kemudian ditegur atau diingatkan dengan gelapnya hati kita. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Kalau dia menambah, mengulangi lagi dosanya, maka ditambah titik hitamnya itu. Jadi setiap melakukan dosa itu titik hitam. Dosa lagi titik hitam. Dosa lagi titik hitam. Dan itulah yang dikatakan Nabi, wa huwa ar-ranul ladzi dzikirallah wa huwa ar-ranul ladzi dzakirallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ar-ran yang disebut dalam Al-Qur'an oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dampak dosa itu menghitamkan hati, betul. Hati itu seperti cermin. Nah, ini dielaborasi cukup detail oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sehingga beliau mengumpamakan hati itu seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Cermin itu kalau seseorang melakukan dosa, maka cermin itu diberi noda. Menjadi dosanya itu membuat ada noda pada cerminnya tersebut. Semakin banyak dosanya, semakin banyak nodanya. Nah, kalau orang itu sudah saking seringnya untuk melakukan dosa, ya, maka lama-lama seluruh hatinya itu hitam. Dan kalau hati itu sudah hitam, maka cahaya petunjuk itu susah untuk menembus. Itu jadi cirinya menjadi orang yang susah dinasihati. Benernya sendiri itu, merasa bener sendiri itu. Nggak pernah mau dinasihati, hatinya keras. Jadi ketika dinasihati itu semua nasihat mental. Ada aja yang ia responkan untuk membantah sebuah nasihat sebenar apapun, karena dia merasa dirinya benar. Nah, kalau sudah hati itu sudah menghitam betul dan masih nambah dosa lagi, maka Allah bisa sampai murka sehingga levelnya hati tersebut akhirnya disegel. Ya, itu yang disebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah menyegel hatinya itu sehingga nggak bisa sudah akan menerima kebenaran. Dan itu ada orang-orang yang level hatinya itu sampai disegel, itu ada. Itu yang harus hati-hati, ya. Orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah disegel hatinya karena saking dominannya dosa yang ada pada mereka, ya. Jadi dari sini kita bisa berhusnudzon, ya, kalau ada orang-orang yang sebelumnya itu belum Islam, dia melakukan dosa, tapi tertunjuki pada Islam, lalu kemudian dia menjadi mu'alaf. Nah, ini berarti menandakan hatinya masih sehat, gitu loh, ya, masih sehat, belum sampai level disegel. Karena ada orang yang sudah levelnya itu sampai disegel sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Coba perhatikan untuk kisah-kisah orang yang mu'alaf, itu kan semuanya mengharukan. Itu berawal dari kesediaan hatinya untuk menerima kebenaran, untuk berpikir mencari tahu gimana sih sebenarnya, tersentuh dengan sesuatu dipikirkan. Nah, begitu, ya. Itu biasanya awal mula orang bisa tertunjuki pada Islam dan menjadi mu'alaf. Itu bedakan dengan orang-orang yang sudah merasa modern, sudah merasa dirinya tercerahkan, sudah merasa dirinya itu orang yang progresif dan memandang orang beragama itu semuanya primitif terbelakang. Itu yang tidak akan bisa masuk petunjuk Islam kepada hatinya, gitu, ya. Saya sering kagum itu dengan kisah-kisah orang mu'alaf itu, Masya Allah, seperti ini, ya, prosesnya, perjuangannya, cara pikirnya itu semuanya sejalan dengan yang dinyatakan dalam Al-Quran semuanya. Berawal dari kesediaan membuka diri, terus mau mencari tahu, mempelajari sejarah Rasulullah, kagum. Akhirnya kemudian tidak menyimpulkan tidak mungkin kalau ini bukan utusan Allah, ya. Nah, yang lebih berat daripada khatamallahu ala qulubihim, menyegel tadi, itu adalah iqfal. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi iqfal itu sudah kayak dikunci mati, begitu, ya. Nah, jadi kalau di Quran itu sebut kata iqfal, itu menunjukkan level terkunci mati hatinya sudah paling parah, ya.
yang khatamah saja sudah buruk, apalagi sampai level iqfal. Nah, jadi itu ya urutannya ya, dari dosa menjadi titik hitam pada hati, lalu kemudian seluruh hati menjadi menghitam. Kalau diteruskan menjadi disegel, kalau diteruskan maka menjadi iqfal, yang membuat orang itu sudah mustahil untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang senantiasa beristighfar, senantiasa bertobat, senantiasa berusaha membersihkan hatinya. Itu kata Al-Ghazali, itu ibarat orang yang selalu berusaha mengkilapkan cermin. Cermin itu dibersihkan, setiap ada noda sedikit digelapkan, noda sedikit dikilapkan, sampai akhirnya menjadi bersih, bewening, mengkilap, dan sangat indah. Dan kalau sudah seperti ini levelnya, kata Al-Ghazali, maka kadang-kadang hati yang seperti cermin itu akan memantulkan apa yang ada dalam alam malakut. Makanya kadang-kadang ada orang yang hatinya bersih, oleh Allah itu kadang-kadang dikasih firasat, misalnya ya, firasat bahwa akan terjadi begini, dan ternyata sesuai dengan firasatnya tersebut. Seperti Umar bin Khattab yang berfirasat tanpa ada yang memberitahu, setiap tebakan Umar itu selalu tepat. Nah, ini contoh orang-orang yang memang bersih hatinya. Tapi orang yang awalnya bersih, kotor lagi ya juga bisa, kalau dia lalai, tidak membersihkan hatinya. Jadi itu ya. Itu penjelasan seperti itu bisa kita kaji lebih dalam di kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Jadi sampai dari sini bisa kita simpulkan ya, orang kalau dominan dosanya yang sampai berkarat dalam hatinya itu, maka itu akan menghalangi seseorang untuk memahami Quran dengan sahih. Siapapun bisa memahami Quran, tapi memahami Quran dengan sahih sesuai yang dikehendaki oleh Allah hanya anugerah yang diberikan kepada orang yang layak saja. Orientalis bisa bahas Quran, tapi lihat cara-cara pembahasannya itu, kan cari kelemahannya, itu ya. Cari gimana biar ragu. Membahas manuskrip, cari manuskrip yang sudah, yang syat-syat, yang hilang-hilang itu, yang membesarkan hal-hal kecil dan mengecilkan hal besar. Itu kan tanda dirinya ada penyakit tuh. Jadi sesuatu yang hujah yang sangat besar itu dikesampingkan, ya. Tapi mencari-cari sesuatu yang kecil demi memenuhi hawa nafsu mereka, mencari kelemahan-kelemahan Islam. Kan begitu itu. Itu kelihatan banget itu. Ya, itu meskipun hasilnya nanti jadi paper, masuk jurnal gini-gini, tapi mutunya rendah kalau dari sisi petunjuk Islam. Karena memang tidak berusaha memahami Islam dengan sahih. Mereka nggak bisa menjelaskan fenomena yang sangat jelas dan lugas ya. Bagaimana bisa seseorang yang tidak pernah belajar sastra sampai sastranya dikagumi oleh para sastrawan? Itu gimana penjelasannya? Nggak ada. Dan mengabaikan mereka hujah yang sebesar itu gitu loh. Bagaimana mungkin seluruh orang Arab bersepakat untuk tidak mampu membuat seperti Quran? Itu kan hujah besar juga itu. Mereka mengabaikan hanya dan mau berpegang pada sesuatu yang tidak jelas, sekedar menuduh saja. Oh, ini buatan dari Muhammad saja, begitu. Padahal nggak ada pegangannya juga itu. Itu hanya asumsi-asumsi mereka, gitu ya. Jadi itu. Jadi memahami Quran itu tidak hanya sekedar memahami. Makanya kadang-kadang kita itu menemukan sebuah tafsir dari seorang ulama yang ketika dijelaskan itu dia merasa mendapatkan pencerahan luar biasa. Masya Allah, ternyata seperti ini, gitu ya. Dan itu pemahaman yang diberikan Allah kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan pemahaman seperti itu. Quran itu kan diungkapkan dengan bahasa yang global gitu ya. Tapi untuk yang rinci-rinci menjelaskan satu ayat ini dengan kehidupan, itu memang hanya diberikan kepada orang-orang yang layak untuk memperolehnya. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan Quran itu enak banget, jelas banget, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sampai sebagian sahabat mengatakan, bahkan ketika kami melihat burung terbang di langit sekalipun, itu ada ilmunya, pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Seperti itu ya sampai levelnya, sehingga mendalam banget gitu ya. Nggak ada apapun kita lihat dalam semesta ini melainkan semuanya itu ada penjelasannya untuk mengenal Allah. Itu luar biasa itu ya. Oke, ya jadi itu ya. Baik, jadi mereka menuduh Quran itu
mitos asatirul awwalin. Padahal kalau objektif banget ya jelas beda lah kisah-kisah mitos Yunani tentang legenda Zeus dibandingkan dengan Quran ya, jauh banget. Bagaimana bisa disamakan wong? Cerita tentang dewa-dewa di Olympus itu tidak pernah ada bukti apapun nyata di dunia. Sementara Quran ketika menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu ada jejaknya, bisa diketahui. Menceritakan tentang Fir'aun yang mayatnya diselamatkan itu ada buktinya. Ya, ketika menceritakan tentang tahap-tahapan janin dalam perut, sekarang terkonfirmasi dengan ilmu kedokteran ilmu janin itu. Bagaimana dikatakan asatirul awwalin, ya kan? Ya beda jauh. Gitu ya. Itu kalau orang objektif itu akan tahu bahwa ada baunun syasi', ada jarak yang begitu jauh antara mitos dengan Al-Qur'an, ya. Baik, kemudian ada yang lewat tadi kata yaksibun itu pakai kata fi'il mudhari. Itu menunjukkan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan itu dilakukan berkali-kali sampai menjadi kebiasaan. Jadi gabungan antara kanu dan yaksibun itu memberi pengertian bahwa dosa yang dilakukan itu terus-menerus berkali-kali, tidak hanya satu atau dua kali. Jadi sebenarnya orang yang sudah dikunci mati hatinya itu persoalannya adalah karena tadi loh. Dia itu sudah mendapatkan dakwah berkali-kali tapi selalu membantah gitu ya. Jadi nggak mungkin orang itu dikunci mati hatinya kalau baru dapat dakwah sekali dua kali, nggak mungkin. Yang paling logis adalah ketika didakwai berkali-kali, dan ini menunjukkan berkali-kali didakwai ya, kata-kata kanu yaksibu diberi kebenaran berkali-kali, tapi setiap kali diberi kebenaran selalu membantah sehingga akhirnya dihukum oleh Allah, diputuskan tidak layak untuk mendapatkan petunjuk Allah yang sangat berharga itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Lalu kemudian Allah mengulang lagi kata kalla untuk memberikan penegasan, mentakkid kalla sebelumnya. Ya. Jadi salah pernyataanmu kalau menuduh Quran itu adalah mitos. Salah kalau kamu menyangka bahwa hari kiamat itu tidak ada. Nah, itu sampai ditekankan dua kali. Setelah itu kemudian Allah menjelaskan bahwa orang yang ingkar terhadap hari kiamat serta mengingkari Quran itu dari Allah, lalu menuduhnya sebagai mitos, itu nanti akan dihukum dengan 3 bentuk penghinaan. Gitu ya. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah dihijab dari Allah. Nah, ini yang disebut dalam ayat ini, innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Innahum, humnya kembali ke kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat itu, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Quran itu adalah asatirul awwalin, yang mereka itu termasuk mu'tadin asim, itu ya, itu innahum maksudnya di situ. Itu nanti mereka itu an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ini struktur normalnya adalah innahum lamahjubuna an rabbihim yauma idzin, begitu ya. Ya, jadi mereka itu mahjub. Mahjub itu dari kata hajaba. Makna hajaba secara bahasa itu adalah sataro, menutup. Ya. Nah, kata sataro ini secara bahasa itu makna utamanya adalah ditutup sampai nggak bisa melihat. Itu namanya sataro. Makanya kalau dikatakan istri Nabi itu diwajibkan berhijab dari kaum muslimin, itu levelnya adalah sampai membuat kaum muslimin tidak bisa melihat istri Nabi. Ya. Kalau istri Nabi pas keluar, maka mereka diwajibkan memakai cadar supaya tidak bisa melihat kaum muslimin. Itu maksud dari kata hajabah, hijab. Jadi hukum asalnya secara bahasa menutupi sampai level tidak bisa melihat. Kemudian makna lain, makna majasi dari hijab itu adalah dihalangi untuk masuk ke majelis yang terhormat. Nah, jadi misalnya dihijab dari seorang raja, itu maksudnya dia tidak diizinkan masuk di majelis yang terhormat. Nah, kata mahjubun di sini itu kena dua-duanya, kata Ibnu Asyur. Jadi orang yang mahjub di sini itu berarti dihalangi untuk bisa melihat Allah,
dan dihalangi untuk masuk pada Hadratul Quds, ya, area suci yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang disayangnya, gitu ya. Nah, dari sini bisa disimpulkan juga bahwa orang-orang beriman itu nanti pada hari kiamat akan diberi nikmat untuk bisa melihat Allah. Jadi kata la mahjubun ini secara implisit mengajarkan satu akidah kepada kita bahwa melihat Allah itu nanti pada hari kiamat. Di dunia tidak bisa, tidak akan bisa melihat Allah. Di akhirat nanti orang baru akan melihat Allah, dan itu adalah bentuk kemuliaan. Bentuk kemuliaan, memuliakan orang-orang yang beriman. Yang itu dikuatkan dalam ayat yang lain, misalnya seperti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari wajah-wajah di hari itu cerah semuanya, bahagia semuanya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Rabb mereka. Ya, itu kan ila rabbiha nadhirah, itu kan ila nadhara yang digandeng ila. Nadhara digandeng ila itu dalam bahasa Arab maknanya melihat. Kalau nadhara digandeng fi itu maknanya meneliti. Nadhartu fil kitab itu jangan diterjemahkan aku melihat kitab, enggak. Nadhartu fil kitab maknanya aku meneliti kitab. Kalau nadhara enggak ada gandengan harfnya, itu maknanya menunggu. Jadi kalau dibilang nadhartuhu itu maknanya saya menunggunya. Sama dengan intazartuhu, saya menunggunya, itu maknanya sama. Tapi kalau nadhara ila pasti maknanya melihat. Nadhartu ila Zaid berarti saya melihat Zaid. Jadi kalau ila rabbiha nadhirah maknanya Allah, orang itu akan melihat Allah nanti pada hari kiamat. Dan kalau kita baca nanti di ayat selanjutnya ya, kita bayangkan suasana melihat itu nikmat banget rasanya. Karena di sana digambarkan alal araiki yanzurun. Mereka itu akan melihat Allah di sofa-sofa di surga itu. Jadi bayangkan, oh nikmat sekali melihat Allah yang sambil duduk di atas sofa-sofa di surga. Yang sampai di hadis itu kan dikatakan ya, orang kalau sudah melihat Allah maka seluruh kenikmatan surga itu lupa, karena tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat daripada melihat Allah. Jadi dan melihat Allah itu nggak setiap saat, ada hari-hari tertentu saja yang diberi nikmat untuk bisa melihat Allah. Jadi mereka itu makan, minum, bersenang-senang, berbahagia, ngobrol tentang hal-hal yang di dunia begitu. Lalu kemudian ada satu hari di mana Allah membuka tabirnya, kemudian bisa dilihat oleh penghuni surga, semuanya terpana melihat Allah itu, melihat di atas sofa-sofa surga itu. Dan saat terpana itu hilang semua ingatan terhadap kenikmatan surga. Nah, yang semacam ini tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat dan menuduh Quran itu sebagai mitos. Ya, jadi mahjub. Makna yang pertama adalah tidak bisa melihat Allah. Makna yang kedua kena juga, yakni tidak diizinkan Allah untuk masuk area suci yang diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi mereka terhijab. Yauma idzin. Kapan yauma idzin ini? Di hari itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Lebih tepatnya adalah terhijabnya itu setelah hari setelah dihisab semuanya. Nah, itu baru kemudian dihijab. Ya. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan penghinaan kedua yang akan mereka terima. Apa itu? Penghinaan yang kedua setelah dihijab adalah mereka akan disiksa di neraka. Nah, itulah ayat yang selanjutnya. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian, nah, kata summa di sini itu kan kalau dalam bahasa Arab dinamakan litartib alat tarakhi, untuk menunjukkan urutan, ya, urutan yang menjelaskan urutan sebuah poin, ya, yang mana itu sifatnya bertingkat. Nah, makanya di sini dikatakan mengapa pakai kata summa, dikatakan pakai kata summa untuk menunjukkan bahwa kalimat sesudahnya itu lebih berat daripada sebelumnya. Jadi penghinaan sebelumnya itu kan penghinaan dihijab dari Allah,
Nah, maka penghinaan berikutnya disiksa di neraka itu lebih berat, lebih keras daripada penghinaan sekedar di hijab saja. Nah, itu ya, itu maksudnya seperti itu. Kemudian sesungguhnya mereka lasolul jahim. Sol itu dari kata soluna, yang mufradnya adalah solin, ya, solaya, sola itu maknanya terkena panas api, ya, masuk ke dalam api. Di sini pakai isim fa'il untuk menunjukkan makna mulazamah, terus menerus dan tidak akan meninggalkannya. Jadi orang-orang itu nanti akan terus menerus masuk ke dalam jahim dan tidak akan meninggalkannya. Jahim adalah neraka yang an-narul muhriqah, api neraka yang membakar. Ya, jadi sudah dihijab, dihinakan lagi dengan cara dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak akan meninggalkannya. Setelah itu Allah menjelaskan lagi penghinaan yang lebih berat daripada itu lagi. Apa itu? Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepadanya, dikatakan kepada mereka. Kenapa kok di sini yang berkata tidak disebutkan? Ya, jawaban penjelasannya adalah karena dalam konteks ini tidak penting untuk menjelaskan siapa yang berkata. Ya, sebenarnya siapa yang berkata di sini? Yang berkata di sini adalah khazanatun nar, ya, malaikat penjaga neraka. Bisa juga ditafsirkan malaikat Malik. Yang berkata hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, itu adalah malaikat penjaga neraka. Nah, apa yang menunjukkan bahwa penghinaan ini lebih berat? Yang menunjukkan adalah orang sudah disiksa lalu masih dikata-katai. Oh, itu lebih berat lagi gitu loh ya. Kalau disiksa kemudian didiamkan, itu kan mungkin masih lebih ringan. Sudah disiksa, disalah-salahin, dikata-katain, dikapokkan istilahnya ya. Nah, itu lebih berat. Karena di sini kalimatnya adalah hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang kamu dulu mendustakannya. Itu kan dikata-katai itu. Nah, ini kamu dulu gak percaya kan? Nih, rasakan. Nah, itu kan tambah pedih ya, tambah sakit ya. Sudah disiksa, masih ditambah dengan dikata-katain. Jadi itu semakin memperparah rasa sakit saat disiksa. Karena di dunia ini sudah kita rasakan ya. Orang itu tidak disakiti secara fisik, tapi hanya dibully saja. Itu sudah sakit. Sudah sakit. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara dibully itu. Nah, apalagi sudah disiksa kemudian dibully. Nah, dikata-katai semacam ini itu juga ada unsur ta'yis, dibuat putus asa untuk diringankan siksanya, gitu ya. Karena begini, kalau misalnya nggak dikata-katai, jadi hanya disiksa saja, maka ada kemungkinan akan diringankan atau dibebaskan. Hanya disiksa saja, kemudian dibiarkan aja lah, gitu ya. Ada harapan untuk diringankan. Jadi setelah disiksa, kemudian terlihat menderita, lalu kasihan, lalu kemudian diringankan, mungkin terjadi seperti itu. Tapi ketika sudah disiksa, ditambah dikata-katain, itu menunjukkan ada unsur ta'yis, dibuat putus asa untuk minta keringanan. Jadi nggak mungkin lagi sudah untuk meminta keringanan. Ya, ini sejalan dengan ayat dalam surat Az-Zukhruf misalnya. Penduduk neraka itu dikatakan nanti akan berkata begini, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka. Penduduk neraka mengatakan, wahai Malik, wahai malaikat Malik, penjaga neraka dan penyiksa itu, bunuh saja kami. Mintalah pada Tuhanmu untuk membunuh saja kami. Itu saking nggak kuatnya ya, sampai minta dibinasakan, dibunuh saja, gak usah disiksa di sini. Maka Malik menjawab, qala innahum makithun. Kalian di situ terus. Makithun. Di situ terus. Kalian tidak akan pergi dari di situ. Itu kan tambah sakit, tambah sedih, tambah putus asa untuk diringankan saja sudah nggak ada itu kan. Memang Allah itu menetapkan penjaga neraka itu memang disetting kejam, nggak ada rahmat sama sekali, nggak ada kasihan sebesar debu pun. Itu bedanya dengan malaikat di surga, gitu ya. Itu ngeri nih kalau bayangkan sudah Zukhruf ini, ya Allah, minta mati tapi dijawab dengan pedas kayak begitu, itu kan, wah, itu lebih sakit lagi. Itu ada unsur ta'yis. Makanya di sini kan gitu, ini yang kamu dustakan kepada dunia itu loh, ini loh sekarang rasakan, ya.
Itu terus ditambah lagi, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Aku ini sudah membawakan kebenaran untuk kalian, tapi mayoritas dari kalian tidak senang dengan kebenaran itu. Jadi gitu kan, persoalannya soal senang dan benci dan tidak. Ternyata yang membuat orang itu menolak kebenaran itu bukan nilai argumentasi pada kebenaran itu, enggak, tapi ada unsur lain gitu loh. Kenapa sih orang nggak suka kebenaran? Itu rata-rata karena menyinggung kepentingannya. Rata-rata menyinggung kepentingan duniawinya. Kenapa sih tokoh-tokoh Quraisy itu kok menolak dakwah Rasulullah? Bukan nggak tahu Rasulullah itu jujur, enggak. Cuma khawatir kalau ini diikuti, maka kedudukan mereka tergeser, kepentingan ekonomi mereka tergeser, hancur semuanya jadinya. Sehingga mereka tidak suka dengan kebenaran itu, gitu ya. Kenapa sih orang nggak suka agama? Agama kan ngatur gitu loh. Sementara orang pengennya bebas, bisa melampiaskan hawa nafsunya sesukanya, kan begitu. Nah, itu dikatakan di Quran, walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Makanya orang yang cerdas betul itu adalah yang mengikuti kebenaran. Ya, bukan mengikuti sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran padahal aslinya adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Oke. Baik. Nah, pernyataan dari malaikat ketika mengatakan kuntum bihi tukadzibun, kata kuntum itu seperti saya katakan tadi ya. Jadi kana itu kan mengandung unsur istimrar. Kuntum tukadzibun itu berarti menunjukkan mendustakannya itu sudah jadi kebiasaan bagi mereka. Ketika mereka terbiasa mendustakan, berarti secara implisit mengajarkan bahwa sebenarnya mereka sudah menerima dakwah berkali-kali, tapi mereka selalu mendustakan. Ya, makanya memberi nasihat itu kan tidak boleh putus asa, nggak boleh sekali, harus berkali-kali seumur hidup memang. Karena menjadi hujah itu nanti di akhirat bagi orang-orang yang menolaknya. Ya, jadi meskipun jamaah Jumat itu mayoritas ngantuk, khutbah aja terus. Ya, kenapa? Karena bisa jadi hujah itu nanti bagi mereka. Ya, meskipun kajian-kajian semacam ini itu tidak banyak yang mengikuti, tapi jalan aja terus. Kenapa? Karena akan menjadi hujah nanti bagi orang yang lebih memilih hiburan daripada petunjuk dari Allah misalnya. Gitu ya. Nggak boleh putus asa. Nabi saja zaman dulu itu ada yang cuma pengikutnya 1, pengikutnya 2, malah nggak ada pengikutnya sama sekali, gitu ya. Zaman sekarang ini ada kajian diperhatikan oleh 5 orang, masya Allah, ini sudah besar banget ini ya, daripada Nabi yang zaman dulu yang nggak diikuti. Harus disyukuri itu. Nggak usah melihat dengan disamakan dengan yang Blackpink atau apa sih, ya memang levelnya beda, betul ya. Levelnya beda. Mereka bayar pun ya mau, gitu ya. Kalau ini kan memang petunjuk. Ya, jadi kalau melihat riwayat kayak gitu itu melihat ada 1, 2, 5 orang, ada 10.000 orang itu, masya Allah, rasanya sudah masya Allah. Ini andaikan ceramah-ceramah yang diposting di YouTube itu ketika dilihat sampai 10.000 orang, bayangkan, wah ini kalau pengajian ya 10.000 orang nggak cukup sekampung ini, gitu ya. Kan begitu ya, itu sudah syukurnya luar biasa ya. Oke, ya nggak tahu Allah memberi petunjuk dari pintu yang mana, dari kalimat yang mana, karena kadang-kadang ini pengalaman saja ya, kita tuh kadang mengucapkan satu kalimat yang kita nggak menyangka akan berdampak besar pada hati seseorang, dan ternyata dampaknya besar sampai seumur hidup ya. Saya pernah didatangi oleh salah satu mahasiswa yang pernah saya ajar, dan saya tidak menyangka kalau itu kalimat saya di kelas itu pengaruhnya sampai dia menikah itu. Ada di situ ya, datang sampai dibawa ayah ibunya, sampai berterima kasih sekali, macam-macam gitu. Loh, iya saya pernah ngomong begitu ini. Dan kita nggak tahu ya kalimat kita yang mana yang akan pengaruh pada orang itu, nggak tahu. Pokoknya sampaikan saja. Karena kadang-kadang ada yang pas banget begitu ke hati seseorang. Ya, gitu. Yang mana pernah ngomong apa saya dulu, pokoknya panjenengan pernah bilang buat apa beragama. Kita kaget juga itu ya. Tapi setelah dijelaskan, oh maksudnya begitu, gitu ya. Jadi memang saya ingat saya pernah menyampaikan kuliah itu dengan metode ini ya,
menyelami alam pikirnya barat itu pernah. Sebelum dihancurkan ya, setelah dibuat logis kemudian dihancurkan argumentasinya itu ya. Nah tantangannya di kampus memang seperti itu ya. Banyak kan orang itu tidak suka agama dengan alasan yang dikira rasional, padahal nggak rasional. Oke. Baik, saya kira itu saja yang bisa kita kaji untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.